Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Dan saya doakan semoga kalian semuanya selalu dipermudah dalam segala urusan dan rezekinya. Tentu segala doanya diijabah, dikabul dan terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, kalau kemarin kita membahas terkait kemudian mereka para teroris roti CS-CS-nya, kroni-kroninya, krocok-krocoknya itu kemudian mendatangi siapa? Kejaksaan. Kemudian ada sebuah narasi yang terglorifikasi bahwa itu ada sebuah upaya lobby-lobby. Entah itu benar apa tidak, setidaknya bahwa akhirnya ada sebuah wacana copot tuh Aspidum, copot tuh jaksa dan sebagainya karena kemudian memfasilitasi pertemuan antara jaksa dengan tersangka. Dan ternyata guys, akhirnya mereka minta maaf dan akhirnya mereka menyerah. 1000 cara yang mereka upayakan dan gerakan tapi pada ujungnya adalah menyerah. Apa itu artinya guys? Tulis dalam kolom komentar. Kemudian guys, ternyata sebuah skenario yang telah dijalankan sejak awal hingga akhir itu kan mudah dideteksi. Ya, mudah dideteksi oleh publik bahwa misalkan barang bukti, alat buktinya ngedadak dicari-cari misalkan. Apalagi sekarang nih mewacanakan lagi mereka nih, ayo guys, siapapun yang bisa menemukan ijazahnya Pak Jokowi, yang menemukan barang bukti petunjuknya Pak Jokowi, nanti akan hadir bersama kita bersama-sama di pengadilan. Kok baru mencari sekarang sih, gimana? Bukankah 99,9% atau 11 triliun yang diutarakan mereka, tapi justru kemudian sekarang baru nyari-nyari. Inilah yang menjadi dasar bahwa akhirnya mereka lobby-lobby semua pihak supaya jangan sampai masuk ke persidangan. Andai kata masuk persidangan ya off. Kalau lampu itu off jadinya apa? Off itu mati, gelap gulita. Karena pada akhirnya tahu dia akan kemudian dieksekusi dengan setimpal apa yang mereka perbuat, fitnahnya, penyebar kebenciannya, pencemarannya, undang-undang ITE-nya dan bahkan manipulasi yang dikatakan Polda itu. Yuk kita tonton semua video ini agar kemudian tidak gagal paham guys. Mulai dari yang pertama. YouTuber Nusantara. Sebentar. Poinnya dari video ini adalah apapun yang telah disampaikan Polda, misalkan Polda Metro mengatakan bahwa segala berkas sudah lengkap dan sekarang persiapan memberikan segalanya berkas, misalkan termasuk di dalamnya adalah tersangka. Apakah ini artinya adalah P21 ketika berkas dinyatakan lengkap? Hayo lu. Dan ini juga dikait-kaitkan akhirnya mereka bahwa kenapa mereka kemudian berkunjung ke kejaksaan dan kenapa kejaksaan kemudian menerima kunjungan daripada mereka. Kita tahu mereka sendiri yang mengatakan adanya kunjungan ke kejaksaan itu. Makanya kemudian ada seorang relawan atau banyak ya relawan yang mengatakan copot saja tuh Aspidum. Kenapa kemudian kejaksaan menerima seorang tersangka dan beberapa tersangka bahkan ya walaupun tersangkanya nggak ikut sih, tapi kan melalui kuasa hukumnya. Apakah di situ akhirnya diimagekan sebagai lobby-lobby dan sebagainya? Entahlah ya, tapi setidaknya itulah kemudian yang melatar belakangi bahwa akhirnya relawan mengatakan copot saja tuh jaksa, copot saja tuh Aspidum, kira-kira begitu. Nah guys, pernyataan fix ya, berkas sudah lengkap artinya adalah P21. Ini breaking news juga ya, meskipun nanti sebentar lagi pasti orangnya akan ngaku. Rostam Effendi. Kenapa? Hari ini ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu di Pasar Pramuka. Artinya ijazahnya palsu. Artinya ijazah ini palsu. Ini breaking news juga ya, meskipun nanti sebentar lagi pasti orangnya akan ngaku. Rostam Effendi. Kenapa? Hari ini ketemu dengan orang yang mencetak ijazah itu di Pasar Pramuka. Artinya ijazahnya palsu. Oke, baik, sebentar ya. Hari ini Rustam akan bertemu dengan orang yang mencetak ijazah itu. Artinya ijazahnya adalah palsu. Teman-teman tahu,
Ketika Rustam di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa foto ijazah itu adalah fotonya Dumatno. Apa menurut narasi daripada Rustam ini? Katanya saya ini punya ponakan saya ini kenal dekat dengan anaknya Pak Dumatno dan foto bersama dengan dia. Tahu-taunya Pak Dumatno itu ketika diwawancarai oleh Bang Andi Azwan mengatakan, saya ini tidak punya anak laki-laki. Saya punya anak satu-satunya perempuan dan itu anggota Dewan DPRD. Coba, artinya bahwa apa yang dikatakan Dumatno ini ngarang belaka, fitnah belaka. Apakah yang dikatakan Roy Suryo sekarang? Katanya hari ini Rustam Effendi itu bertemu dengan orang yang mencetak ijazah itu apa? Asli apa enggak orang ini? Nah, ya perlu dijawab oleh teman-teman. Bahwa ternyata yang dikatakannya pun adalah belebut. Apa belebut itu? Belebut itu bohong belaka ya. Jadi teman-teman nggak mesti percaya dengan ucapannya, apalagi yang dikatakan Roy Suryo ini. Apa yang dikatakan Roy Suryo hari ini katanya mau bertemu dengan yang mencetaknya? Bohong itu. Jelas itu bohong. Yuk kita selanjutnya. Pihak kejaksaan dengan segala hormat jangan menghentikan ini karena nggak sesuai dengan hukum. Yang keduanya, masyarakat animonya pada pengen tahu bener nggak nih ijazahnya Jokowi asli apa tidak nih. Itu kan animo masyarakat. Kenapa kalian hentikan? Berarti kalian nggak punya bukti dong. Berarti kalian tidak punya alat bukti yang kuat dan saksi-saksi bahwa itu palsu. Kalau ada, ya silakan terus ke pengadilan. Jangan malah berhenti. Nah, kalau Anda minta berhenti di tengah jalan seperti ini, kacau. Dan hukum bahwa pihak kejaksaan Egy Sujana sekalipun yang tadinya CS-nya mengatakan ya, Roy Diva dengerin nih, malu kalian kalau minta di stop. Tiap hari keluar-keluar masa minta dihentikan tuh menurut Egy Sujana, teman dekat yang dimana mereka satu hati satu frekuensi. Tapi kali ini mengatakan kalau berani Anda jangan keluar-keluar hari ini saja, tapi harus masuk di pengadilan. Roy Suryo roti tidak mau sampai pengadilan. Artinya apa guys? Coba jawab sendiri. Nih ada informasi yang sangat menarik untuk Roy Suryo khusus nih. Ini bukan kata-kata saya loh ya, tapi kata Hotman Paris. Dengerin. Orang mengatakan Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang kebawa atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datanglah ke Hotman Paris. Saya bantu satu truk ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah jangan pakai jas di TV lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Ya jangan berlagak di TV deh ya. Salam Hotman Paris. Halo warga Indonesia, untuk menggambarkan betapa rendahnya substansi yang diperbincangkan di TV tentang aset Kemenpora, betapa rendahnya substansinya. Saya sekarang berada di depan toilet sama Joki Kelapa Gading. Saya dengar di TV yang dipersoalkan adalah pompa air. Ini pompa air, ya. Kemudian katanya ada matras. Itu matras ada, ya. Ini ember. Aduh, bagaimana aku nggak pesimis masa depan bangsa ini kalau yang begini. Ini pompa air. Tiap malam aku nonton di TV mengenai sengketa Kemenpora pengembalian aset. Ternyata be like Hotman Paris. Kalau saya mempersoalkan aset triliunan rupiah, big international case, bankruptcy, oke?
Gosip bapak-bapak di taman jogging Kelapa Gading bermain. Saya sudah dapatkan. Poin yang pertama, yang paling penting untuk kita serap adalah bagaimana nasib suatu bangsa dan negara ketika hanya panci saja, hanya kompor saja, hanya spring bed saja, meja yang harganya kemudian ya setiap orang barangkali bisa membelinya. Mesin air, apakah kita bisa membeli? Bisa. Yang demikian saja kemudian dibawa sekelas menteri, sekelas pejabat masih butuh hal-hal yang serintilan. Apa serintilan itu? Hal yang remeh-temeh, yang kecil, yang dapat dibeli oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi mentalnya ternyata yang demikian saja bisa diambil. Apalagi uang miliaran, triliunan. Itulah kemudian penting buat kita, pelajaran buat kita semua, bahwa mental kita tidak boleh yang demikian. Walaupun kita hanya sekedar petani belaka, kesrut beraka, orang yang tidak punya sama sekali, tapi kemudian kita berasaskan apa? Setidaknya memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara. Setidaknya apa? Percaya apa yang menjadi program bersama untuk rakyat, kita percayai, kira-kira begitu. Ya, jangan kemudian mempercaya mereka yang seakan setiap harinya adalah mengompori, ya, hasut dan sebagainya, kemudian kita percaya. Jangan, ya, itu pelajarannya. Kemudian mengenai digitalisasi pendidikan. Ini pernah jadi bahasan nggak sih, Bro? Iya, ya. Itu bukan hanya ini, kita mendengar Presiden mengarahkan, kita menyongsong masa depan tuh tidak bisa mengelak dari digitalisasi. Oleh sebab itu, banyak ya di bidang pelayanan publik misalnya dilakukan oleh Menpan itu kan banyak digitalisasi, di Kemendagri juga itu memang tuntutan masa depan. Jadi benar bahwa itu arahan Presiden. Cuma Presiden kan tidak memerintahkan korupsi. Semua diperintahkan digitalisasi, bukan hanya di Kemendikbud, di Menpan, di Kemendagri dan di berbagai tempat. Bahkan ada impres bahwa kita harus digitalisasi dengan satu data sekarang yang sampai sekarang belum jadi. Ya, itu memang keputusan resmi negara. Tetapi di setiap proyek untuk melaksanakan itu kan tidak boleh ada korupsi. Bukan Presiden lalu dianggap korupsi kecuali diketahui dia menerima kickback misalnya. Kalau tidak ada ya Presiden benar-benar mengarahkan digitalisasi. Kalau Anda jadi Presiden kan pasti digital dong. Di dunia internasional sekarang sudah digitalisasi. Masa Anda kan pasti begitu kalau Anda pun jadi Presiden Jokowi mengenai ya, ini adalah merupakan jawaban ketika misalkan ini diglorifikasi oleh para teroris itu, para roti CS dan keronco-keronconya itu yang mengatakan bahwa Nadiem Makarim itu adalah diperintahkan Jokowi, berarti Jokowi harus dijadikan sebagai saksi, berarti Jokowi terlibat di dalam kasus itu. Tuh, ini adalah jawabannya. Setidaknya apa yang diucapkan oleh Mahfud MD ini benar adanya. Ya, walaupun kemarin agak keseletot juga ya, agak keseleo juga ucapannya ya, kadang membela mereka, kadang kemudian mendiskreditkan Pak Jokowi. Tapi kali ini kita nyatakan benar ya, karena kita tidak mengeneralisir juga dari ucapan Mahfud MD ini. Nah, ternyata guys dikatakannya, yes, kalau Presiden memerintahkan digitalisasi terkait dengan kementerian dan anak buahnya, yes, betul itu. Tapi apakah Presiden ini memerintahkan mereka untuk korupsi? Ini tidak jawabannya. Jadi sekali lagi, mereka hanya mengglorifikasi. Apapun makanannya adalah teh botol minumannya. Kan selalu begitu mereka ini ya. Apapun kasusnya, dari manapun datang kasus itu, korupsi dan sebagainya, Pak Jokowi lagi yang disalahkan. Yuk, ini jadikan pelajaran bahwa yang demikian ini adalah glorifikasi belaka dan fitnah belaka selanjutnya. Izin dengan masyarakat kita di Distrik Waris. Ini masyarakat ingin menyapa Mas Wapres di sini. Silakan. Terima kasih Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Listrik sudah maju, lampu sudah menyala. Hore! Terima kasih. Kepala. Udah nyala belum? Internetnya gimana? Internetnya belum. Untuk internet sendiri belum, Mas Wapres. Oke. Coba nanti kami cek ya, ada BTS Tower-nya ya. Ada BTS Tower kah di sini ya? Izin, ada izin Mas. Ada kendala apa lagi? Ada kendala apa lagi, Papa Jack? Iya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Wakil Presiden. Saya mau sampaikan aspirasi masyarakat. Utama itu jalan.
jalan masuk ke Kampung Banda langsung ke Pelben, perbatasan Eri Penje. Siap. Ya, yang kedua Bapak Wakil Presiden, kami membutuhkan air bersih. Air bersih. Ya, lalu jembatan gantung penghubung ke Pelben. Ada kampung Pai Tenda namanya, di dalam sana kurang lebih ada masyarakat yang hampir 200 jiwa dan tidak ada penghubung antara Banda dengan kampung Pai Tenda. Dan baru-baru ini ada orang tua kita yang hanyut, Mas Wapres. Sampai sekarang jenazah tidak ditemukan. Sudah beberapa tahun ini sudah ada beberapa korban jiwa juga. Untuk pejalan kaki. Siap. Oke. Nanti kami usahakan. Terima kasih, terima kasih. Terima Yang kasih. usahakan siapa ya? Izin saya kepala sekolah dari SD Kepala sekolah. dari SD LPK Kenandiga Waris di Kampung Banda. Kebutuhan yang saya perlukan adalah laptop sebanyak 10 unit dan Starlink 1 karena kami biasa mengikuti TKA atau ANBK di sekolah lain. Boleh. Siap, Mas Wapres. Sedangkan Lanjuti Pak. siap. Sekolah. Sedangkan untuk yang Bapak kita ini adalah kepala suku besar distrik Waris. Mari Pak, kepala suku. Terima kasih Pak Wakil Presiden. Wajah Indonesia mulai dari sini. Di sini sudah ditanam Garuda. Berarti pembangunan mulai dari distrik Waris lari ke barat sana sampai di Sorong. Ini yang saya mengharapkan pembangunan terjadi. Jadi saya tidak mau pembangunan ini hanya kita bicara saja, bukti dari itu tidak ada. Wajah Indonesia ada di sini untuk dunia. Itu yang saya bisa katakan. Terima kasih. Baik, Pak. Waris untuk Indonesia. Merah putih. Merah putih. Siap, Mas Wapres. Siap. Terima kasih Bun. Terima kasih Mas atas izin waktunya semuanya. Tulis dulu deh ya ininya ya, kebutuhan-kebutuhannya nanti coba Siap. kita bantu satu persatu ya. Siap, Mas Wapres. Sekali lagi terima kasih. Kami masyarakat Waris di sini menyampaikan terima kasih. Terima sekali lagi. kasih. Sehat-sehat, Mas. Mas Wapres, izin dengan masyarakat. Poin yang harus saya sampaikan dari video ini adalah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebegitu care-nya terhadap warganya, penduduk Indonesia. Ya. Ketika misalkan kebutuhan apa yang mereka inginkan, langsung kemudian dijawab dan direspon dan akan diimplementasikan keinginannya itu. Nah, inilah seorang pemimpin. Ketika misalkan kebutuhan rakyat dipenuhi, maka kemudian kita akan happy, gembira. Artinya adalah menjawab apa yang dibutuhkan oleh warganya. Tuh, jangan sampai kemudian ketika seperti Jakarta dahulu kebutuhan warganya itu bebas dari banjir, yang dibuatnya adalah sumur serapan. Sumur serapan itu mengganggu perjalanan. Yang ada jalannya yang rata menjadi gejlak. Apakah itu pemimpin? Jawab sendiri dalam kolom komentar. Mengajak para masyarakat yang mengetahui apapun tentang pendidikan Bapak Joko Widodo, baik waktu SMA, baik waktu di UGM, atau bahkan SMP pun tidak apa-apa, untuk menghubungi tim advokasinya Pak Roy Suryo untuk menjadi saksi di pengadilan. Tidak usah takut rakyat, ayo kita speak up, dan speak up-nya di pengadilan. Supaya kita bersama-sama, Pak Jokowi juga akan speak up di pengadilan, masyarakat juga akan speak up di pengadilan, supaya kita ketemu dengan kebenaran yang sesungguhnya. Mengajak para masyarakat yang mengetahui apapun tentang pendidikan Bapak Joko Widodo. Mengajak masyarakat yang mengetahui tentang pendidikan Bapak Joko Widodo. Apakah selama ini dalam penelitiannya itu belum ditemukan alat bukti? Apakah selama ini dalam pencarian faktanya itu belum ditemukan? Kok baru sekarang mengatakan bahwa siapapun rakyat Indonesia, ya dimanapun berada yang mengetahui terkait dengan pendidikan ijazah Pak Jokowi, ayo kami support, ayo kita akan hadir di pengadilan bersama-sama. Apa maksudnya? Maka inilah dijadikan sebagai dasar juga bahwa Roy Suryo tidak mau sampai di dalam pengadilan karena justru mereka tidak mempunyai alat bukti yang konkret ya. Baru sekarang coba dicari-cari. Ya memang dalam histori juga Roy Suryo dari awal-awal tuh ngedadak mencari-cari insidental, aksidental dan sebagainya. Ya, tidak punya hal yang konkret. Pak Jokowi dicari-cari ijazahnya, kemudian fotokopinya, KKN-nya, fotonya tidak ada bukan Jokowi, Hari Mulyono, berubah lagi terpatahkan menjadi Dumato, berubah lagi
foto Pak Jokowi tapi cetakan 12-10 tahun terakhir, berubah semuanya. Maka inilah sebagai dasar juga tidak mau sampai pengadilan karena tidak mempunyai alat bukti. Nah, ini menarik video terakhir ini. Akan menguntungkan siapa-siapa ya. Pak Roy Suryo mengatakan saya nggak akan mau damai. Ya. Dari kubu Roy Suryo sendiri mengatakan tidak mau restoratif justice. Dan saya siap ke pengadilan. Oh, itu bagus. Berarti bekerjanya polisi sungguh-sungguh. Apa bekerjanya polisi? Mematangkan betul tentang bagaimana proses penyelidikannya, mematangkan bagaimana perbuatannya, mematangkan perbuatan hukumnya, mematangkan undang-undangnya, mematangkan unsur-unsur pidananya itu. Dan jika itu sudah terpenuhi apa? Melakukan proses pengiriman berkas ke jaksa. Nantilah di sana akan dikoreksi. Ada P19. Apa itu? Mengoreksi. Apakah buktinya sudah cukup? Harus VATM, valid, terukur, terstruktur atau tidak. Bukti yang diajukan itu dari pihak pelapor memenuhi syarat atau tidak. Itulah sudah diukur. Tapi kalau yang dikatakan dari kubu Roy Suryo, ketika satu sudah SP3 harus juga berlaku itu untuk kan para tersangka lainnya. Penafsiran daripada Pak Roy Suryo boleh-boleh saja. Faktanya sebenarnya harusnya seperti itu apa tidak? Kembali lagi, pasal 79 sampai 88 itu mengatur siapa yang mau berdamai antara pelapor dan terlapor, terjadinya hubungan yang baik, terjadinya pemulihan hukum yang baik, maka itu bisa di RG. Gitu. Nah sekarang kalau Pak Roy Suryo nggak mau kok minta di RG, minta dihentikan. Loh ini ada pelapor dan terlapor tidak mau damai kok. Sekarang persoalannya, kalau dihentikan, maaf nih, pelapor punya hak nggak? Punya hak. Betul. Nanti dia bisa juga pra-peradilan. Maka hukum itu gitu kan, kita negara hukum Rechtsstaat ya, semuanya harus taat kepada hukum. Ini kan dua-duanya diuji, ketaatan hukum dan kepatuhan hukum. Dua-duanya, ketaatan hukumnya daripada pelapor, ketaatan hukumnya daripada terlapor. Apa yang diuji? Pelapor memenuhi syarat nggak mengadukan perkara ini? Ada nggak bukti mengadukan ini? Ada nggak saksi? Oke, jadi itu yang kemudian menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian ya, ketika itu kubu Roy standar. Suryo. Nah, itu dalam pasal 1 angka 19, pasal 1 angka 45 dan 46, pasal 2 angka 1, ya, pasal 5, pasal 6, pasal 64 itu hukum acara pidana mengatur. Undang-Undang nomor 20/2005 dan sebelumnya Undang-Undang nomor 8 tahun 81 mengatur proses itu loh. Nah sekarang bagaimana? Ini polisi itu terdepan bertanggung jawab. Karena apa? Menetapkan seseorang menjadi tersangka itu tolak ukurnya harus gelar. Dalam gelar itu tidak sendiri. Gitu ya. Kolektif. Semua yang dalam gelar itu. Makanya kemarin ada gelar khusus di Polda. Nah itu yang menjadi kehati-hatian bahwa jangan sampai menetapkan orang penyidikannya itu tidak tepat, tidak terukur dan terstruktur. Apa terukur itu? Ada undang-undangnya mengatur. Terukurnya apa? Ada bukti yang benar, gitu loh. Ini kan masalahnya dua-duanya kalau menurut saya harus menahan diri, gitu. Baik pelapor juga menahan diri, terlapornya juga menahan diri, menghormati negara hukum. Kalau pelapor dirinya minta perlindungan hukum, ya kalau terlapor. Poinnya dalam video ini adalah titik tanpa koma ya, tanpa ada tanda baca yang lain. Tidak bisa di SP3-kan, tidak bisa dideponering, tidak bisa dibebaskan kecuali adalah masuk dalam persidangan. Semoga menjadi pelajaran baik buat kita semuanya. Tinggalkan jauh-jauh hal yang negatif, tapi ambil yang baiknya, yang positifnya. Semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.